Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola jurnal yang saya hormati, kesempatan kali ini saya coba untuk share terkait cara setting DOI pada OJS 3. Setting DOI ini sangat penting Bapak Ibu karena merupakan sebuah tanda petik kewajiban bagi sebuah artikel pada jurnal untuk memiliki DOI. DOI itu sendiri merupakan suatu kombinasi karakter yang unik dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah artikel jurnal. Nah, Digital Object Identifier ini berisi alamat yang bisa digunakan sebagai bentuk acuan dalam bentuk URL tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca atau publikasi di jurnal internasional yang bereputasi itu pasti memiliki DOI. Nah, manfaat DOI bagi penerbit yaitu sebagai bentuk visibilitas dan aksesibilitas dari artikel itu sendiri. Selain itu, digunakan sebagai long-term archive atau arsip yang sifatnya tetap. Sehingga dengan adanya ini nanti arsip dari manuskrip kita tersimpan di DOI secara tetap. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mengakreditasikan jurnalnya menuju Sinta, maka DOI ini ada satu butir dalam borang akreditasi. Begitu pula ketika ingin mengindeksasi jurnal di DOAJ, itu juga ada suatu form yang harus mengisi DOI. Dan tentu saja indeksasi lainnya dimungkinkan mensyaratkan adanya DOI. Nah, DOI itu letaknya di mana Bapak Ibu? Dalam contoh kali ini saya mencoba mengambil sebuah artikel dari jurnal radiasi. Nah, artikel ini sudah lengkap, jadi ada full teksnya, kemudian ada halamannya, dan ini sudah terpublish. Nah, DOI sendiri ini merupakan satu rangkaian URL yang berisi prefix dan suffix. Nah, prefix ini adalah DOI yang dimiliki oleh institusi. 10.37729 ini milik UM Purworejo. Sementara sufiks ini menunjukkan jurnal, volume, isu, dan nomor jurnal. Jadi kalau radiasi di sini ini radiasi, volume 13, isu 2, nomor artikelnya 312. Sehingga ketika ini kita klik, nanti secara otomatis akan mengarahkan pada artikel ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apakah DOI ini gratis? Berdasarkan informasi yang saya baca dan saya peroleh, DOI ini harus membayar tahunan kira-kira 275 US dollar, atau ketika kita meng-DOI-kan sebuah artikel maka dikenai cas sebesar 1 US dollar per artikel. Nah, diumpamakan saja jurnal Bapak Ibu memiliki 3 isu dalam satu volume. Jadi kalau satu isu isinya 20, ada 60 artikel. Nah, 60 artikel itu kemudian dihitung seperti ini. Sehingga biaya untuk satu jurnal saja dimungkinkan ini Bapak Ibu ya, itu sekitar ini. Nah, di UM Purworejo ini memiliki 8 jurnal dan ada 168 artikel. Nanti silakan dihitung saja. Sehingga kita harus deposit berapa agar dapat terlayani DOI-nya. Terlepas dari itu Bapak Ibu, apa yang harus disiapkan ketika kita ingin artikel kita di DOI-kan? Yang pertama harus sudah terpublish terlebih dahulu pada OJS. Nah, diupayakan sudah lengkap Bapak Ibu file PDF-nya atau kita sebut sebagai gale, kemudian ada nomor halamannya. Nah, kebetulan ini artikel saya ambil dari jurnal Amnesty yang belum memiliki DOI.
nanti akan kita coba atau Ibu pengelola Amnesty coba untuk men-DOI-kan artikel ini. Nah, bagaimana setting awal dari DOI untuk OJS 3? Yang pertama, Ibu Bapak bisa klik tool di samping kiri ya, menu di menu editor, nanti di sebelah ada tool, kemudian import dan export. Nah, kemudian Crossref XML export plugin. Nah, di situ Bapak Ibu nanti diminta untuk memasukkan depositor, nama depositornya, kemudian email, kemudian akunnya. Nanti akan kita coba cek atau latih bersama-sama. Nah, setting lanjutannya ini setting plugin namanya, yaitu website, kemudian plugin, kemudian kita aktifkan DOI. Maka diharapkan nanti DOI artikel ini nanti dapat berfungsi dengan baik. Nah, setelah kita aktivasi ini, maka baik Bapak Ibu, kita coba untuk praktekkan langsung bagaimana setting DOI pada jurnal yang belum memiliki DOI. Saya menggunakan akun di jurnal pendidikan dasar. Pertama-tama kita masuk ke dashboard, kemudian kita langsung ke tool, import dan export. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Kita pilih yang Crossref XML export plugin. Nah, Bapak Ibu, di sini DOI-nya ini sudah aktif. Ya, artinya sudah aktif. Di sini tidak ada masalah dengan DOI plugin. Sehingga yang pertama barangkali kalau jurnal Bapak Ibu belum disetting, yang pertama ini adalah depositor name, kemudian depositor email. Nah, kemudian di sini ada akun. Nah, akun ini sebaiknya hanya UPPJKI saja yang punya Bapak Ibu, dengan harapan nanti aktivasi DOI ini satu pintu, sehingga Bapak Ibu yang ingin setting bagian sini nanti kami bisa membantu untuk memasukkan akun di sini. Kemudian dua ini kita biarkan saja, kemudian nanti klik disimpan ya, kita klik save. Nah, setelah ini selesai, kemudian setting berikutnya adalah DOI plugin. Nah, Bapak Ibu bisa melalui menu ini, bisa juga melalui website ini. Nah, ini sama saja nih Bapak Ibu. Kalau ini kita klik langsung, kita bisa masuk di sini. Nanti akan kita coba dua-duanya. Di sini ada pilihan isu, artikel, dan gale. Nah, masing-masing ini kalau kita centang berarti kita akan menggunakan 3 DOI. Jadi DOI untuk isu sendiri, DOI untuk artikel sendiri, DOI untuk gale sendiri. Sehingga saran saya Bapak Ibu cukup mencentang artikel saja. Kemudian pada bagian ini silahkan diisi dengan DOI prefix untuk UFP, jadi 10.37729. Kemudian DOI suffixnya kita gunakan use default patterns. Jadi seperti yang tadi sudah saya contohkan, jadi ada volume, kemudian ada isu, kemudian ada nomor artikel. Nah, kemudian dua ini kita kosongi, ini juga kita biarkan. Setelah ini kemudian kita save. Nah, setelah ini selesai, maka setting DOI kita sudah selesai Bapak Ibu. Kita untuk mengaktifkannya atau mengecek apakah artikel sudah DOI atau belum, kita masuknya ke back issue. Kita masuk ke back issue, kemudian volume yang ada di sini kita edit. Kita coba cek Bapak Ibu apakah artikel dengan judul internalisasi nilai kerjasama dalam model project based learning ini sudah ber-DOI. Ini kita submission. Kemudian kita pilih yang metadata. Kemudian identifier.
Kalau seperti ini berarti DOI-nya belum aktif, maka kita tinggal klik save. Nah, ini artinya DOI untuk artikel yang pertama dengan judul itu sudah ada Bapak Ibu. Kita coba cek nih. Jadi kita kembali ke isu atau mungkin kita lihat di sini. Nah, ini kan tadi yang kita DOI-kan, kita coba cek. Nah, ini sudah ada DOI-nya. Namun, karena ini belum kita submit ke Crossref, ketika ini kita klik, nanti yang akan muncul adalah DOI not found. Ini bukan tidak masalah Bapak Ibu, ini wajar karena DOI ini belum disubmit ke Crossref, DOI Crossref, sehingga tidak masalah. Nah, kita cek kembali untuk artikel kedua. Untuk artikel kedua ini Bapak Ibu, ini belum ada DOI-nya. Maka kita coba dengan cara yang sama, back issue. Kemudian kita edit artikel kedua. Kemudian metadata, terus identifier. Nah, sama ya. Kemudian kita save di sini. Nah, ini DOI-nya sudah muncul. Kita bisa cek Bapak Ibu dari sini. Kemudian artikel yang kedua tadi belum ada, kita cek sekarang before dan after-nya. Ini sudah ada DOI-nya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan untuk semua artikel. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa dalam satu volume itu minimal adalah 5 artikel dan maksimal adalah asas kepatutan. Jadi normalnya jurnal-jurnal itu ya sekitar 10 atau 15. Jadi mohon diperhatikan juga untuk komposisinya. Jika ada 10 artikel, maka 70% itu artikel dari luar, 30% itu artikel dari dalam. Untuk langkah selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengunduh file XML-nya. Nah, ini bisa kita lihat dari tool, kemudian import export. Kita kembali lagi ke tadi ya Bapak Ibu, ke Crossref XML export plugin. Ini namanya sudah aktif di sini. Nah, kemudian kita klik artikel Bapak Ibu. Artikel. Nah, artikel yang tadi sudah kita DOI-kan kan baru ada 2. Nah, di sini statusnya adalah not deposited. Maka kita centang ini, kemudian kita validate XML, kemudian kita download file XML-nya. Kita download file XML-nya. Nah, file XML ini yang nanti kemudian akan diunggah di sini Bapak Ibu. Nah, karena ini ada permasalahan dengan deposit pada Crossref, maka kita belum bisa login. Nah, idealnya kalau ini bisa login, maka kita submit di sini sehingga artikel ini nanti bisa aktif DOI-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu, file XML-nya sudah terdownload. Nah, silahkan Bapak Ibu mulai saat ini file XML ini silahkan dikirimkan ke BPJKI dengan syarat Bapak Ibu dalam menceklis atau mencentang artikel ini sudah benar, sehingga yang pertama tidak ada yang terlewat atau yang double. Nanti sudah di DOI-kan, ini diajukan kembali, nanti ada double. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan pengelola jurnal yang berbahagia, tutorial singkat dan sederhana terkait dengan DOI. Mudah-mudahan bermanfaat.
Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke komentar atau dapat menghubungi kami di UPPJKI. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semangat untuk mengelola jurnal Bapak Ibu dan insya Allah semua akan terakreditasi di SITA. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.